pingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah Tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Kau harapan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau menyatukan hati kami untuk menaikkan setiap doa-doa kami pada malam hari ini. Namun sebelumnya biarlah firman-Mu mempersiapkan hati kami Bapa, sehingga firman-Mu menjadi dasar dalam setiap permohonan kami, dan Tuhan membawa kami dalam pengenalan yang semakin dalam akan Engkau, akan pribadi-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat renungan kami pada kesempatan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Ya, senang kita kembali bisa berdoa pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, seberapapun kita hadir, ya kita percaya ada Roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Judul firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini adalah pohon yang baik, ya. Diambil dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Jadi sedikit pendahuluan bahwa saya ini anak petani ya Bapak Ibu. Jadi banyak tahu tentang pohon ya. Jadi kalau ada pohon yang gatel, daunnya gatel, ya batangnya gatel, itu udah pasti buahnya nggak akan bisa dimakan gitu ya. Apalagi pohon yang beracun ya, buahnya pun otomatis beracun, jadi nggak bisa dimakan. Nah, bahkan tidak hanya itu ya, pohon yang gatal atau pohon yang beracun,
pohon yang buahnya bisa dimakan sekalipun, ketika pohon itu tumbuhnya tidak baik ya, tumbuhnya itu tidak sehat ya, buahnya pun biasanya nggak sehat ya. Katakanlah pohon durian atau pohon mangga gitu ya. Pohon mangga itu ketika kita temukan buahnya sering busuk ya, itu di depan pastori ada pohon mangga, itu sering sekali buahnya itu busuk. Nah, ternyata cabang-cabangnya pun udah rapuh ya, itu pohon mangga itu. Karena apa? Patah-patah karena di dalamnya ada ulat. Nah, jadi jelas Bapak Ibu bahwa pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Sebaliknya, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tentu Tuhan mau kita semua ya, bahkan kita semua di sini mau menghasilkan pohon, mau menjadi pohon yang baik, mau menghasilkan buah yang baik ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama lihat Alkitab kita dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Saya persilahkan Pak Karyadi akan menolong kita membacakannya. Bisa Pak Karyadi? Baik, saya bacakan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau kita perhatikan dari perikop ini, ada kata yang cukup sering diulang-ulang ya Bapak Ibu. Yaitu kata apa Bapak Ibu? Ya, selain kata buah ada kata hati ya. Nah, jadi apa yang menjadi dasar pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi kalau hati kita baik ya, perbendaharaan kita baik, maka kita juga akan mengeluarkan perbuatan, perkataan kita itu juga sesuatu yang harusnya baik ya. Semua orang kepingin dan berjuang untuk menghasilkan kebaikan ya, baik kepada Tuhan dan juga baik juga kepada manusia. Tapi manusia tahu yang baik, tapi nyatanya apa? Kecenderungan kita melakukan yang buruk ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini manusia yang terikat dengan alam bawah sadar kita. Kita ini adalah manusia ya yang punya hati. Hati kita ini membentuk siapa diri kita. Seperti pohon ya, kalau Bapak Ibu perhatikan pohon, kalau dipotong pohon itu ada namanya kambium. Nah, kambium itu ya menceritakan proses tumbuh pohon itu sendiri. Jadi kalau kita mau melihat musim apa saja yang dihadapi oleh pohon ini, kita bisa lihat dari kambiumnya. Kadang-kadang kambiumnya agak tebal, kadang-kadang kambiumnya agak miring, kadang-kadang kambiumnya itu agak tipis. Nah, itu menceritakan kejadian atau situasi yang dialami oleh pohon itu. Apakah pada waktu itu terjadi kemarau, apakah waktu itu terjadi kebakaran hutan, apakah waktu itu terjadi angin kencang. Ya, itu bisa dibaca lewat kambium dari sebuah pohon itu. Nah, jadi manusia juga demikian ya. Manusia juga bisa dilihat apa yang terjadi dalam hidupnya lewat apa? Kambium hati. Nah, ini pelajaran kita malam ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena lewat renungan malam hari ini ya, kita tahu apa yang menjadi suasana hati kita. Nah,
Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, kita punya natur, ya, natur rendah diri, ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia menutup diri dari Allah. Dia merasa malu, ya. Ada rasa tertolak, gitu ya. Makanya Tuhan datang bukannya dia sambut, tapi malah menghindar. Ada rasa haus kasih sayang, gitu ya. Kepingin pengakuan, ya. Lalu ada kemarahan seperti Habel malah membunuh adiknya sendiri, gitu ya. Kain membunuh adiknya sendiri. Nah, ini semua akibat kejatuhan manusia. Kita ada mengalami natur hati kita itu, kecenderungan hati kita itu seperti itu. Rendah diri, malu, menutup diri, rasa tertolak, haus kasih sayang, kemarahan. Kadang-kadang kita bingung dengan diri kita sendiri, ya. Apa ini yang kurang ini? Apa ini kok dalam diriku kok merasa nggak damai, merasa ada yang kurang, merasa ada yang nggak puas, gitu ya. Nah, jadi sama seperti kambium tadi. Kambium itu menceritakan apa yang dialami di masa lalu membentuk pohon pohon yang sekarang ini. Demikian juga saya, Bu Deborah, Mama Ira, Pak John, Pak, dan kita semua adalah orang yang dibentuk dari masa lalu kita, ya. Dah. Jadi hati manusia perlu sembuh daripada masa lalu itu. Nah, itu yang disebut dengan luka batin atau luka hati, ya. Kita perlu sembuh dari luka hati kita. Nah, kapan kita tahu kita butuh kesembuhan batin? Ya, mungkin ada orang-orang yang sebenarnya tidak ada orang yang tidak membutuhkan kesembuhan batin. Bedanya adalah orang itu sadar nggak dia butuh kesembuhan. Ada orang merasa sehat, ada orang merasa baik-baik saja, ya. Ada orang yang nggak sadar dia sakit, makanya dia nggak kepingin berobat. Nah, itu sebenarnya bahaya. Nah, apa gejalanya kita sedang tandanya, ya, atau tandanya kita sedang mengalami luka batin. Tandanya kita membutuhkan kesembuhan batin, ya. Ada perasaan rendah diri, Bapak Ibu, ya. Minder, gitu ya. Aduh, aku nggak punya jabatan, aku nggak punya ini dan itu. Nah, itu membuat dia minder, memisahkan diri dari orang lain. Ada rasa unggul diri, merasa hebat, merasa lebih baik dari orang lain, ya, merasa superior, gitu ya. Ini adalah bukti atau tanda seseorang itu mengalami luka batin. Demikian juga perfeksionis, sempurna, gitu ya, nggak boleh sedikit salah. Ya, kalau salah sedikit, nah bisa bahaya. Ada juga baperan atau suudzon. Nah, ini juga termasuk. Lalu ada rasa berdosa yang tidak berkesudahan, gitu ya, menyesali diri, ya. Dulu saya punya adik sepupu, kalau dia salah itu dimarahin, itu kepalanya diantuk-antukan ke tembok, kelepong, atau dia pukul dirinya, kepak-kepak, gitu ya. Nah, ada kemarahan, ya, marah, tidak menentu. Ketakutan, trauma, gitu ya. Ketakutan itu terlalu takut, gitu ya. Di dalam keramaian bisa mengalami kesepian. Ada depresi atau bipolar. Lalu yang terakhir itu kecanduan. Ya, apakah kecanduan narkoba, kecanduan dari rokok, minuman keras, kecanduan film-film porno. Nah, itu juga termasuk dari gejala luka batin. Nah, ini seperti digambarkan Bapak Ibu seperti akar pahit. Ya, itu kan makanya dihubungkan dengan pohon tadi, ya. Kalau pohon itu akarnya nggak baik, maka pohonnya pun nggak baik, buahnya pun nggak baik. Ya. Jadi orang yang hidupnya belum disembuhkan, orang yang hidupnya masih terikat dengan luka-luka batinnya, itu digambarkan seperti akar pahit. Kenapa digambarkan seperti akar pahit? Akar itu memberi pengaruh untuk pohon, untuk daun dan buah. Ya.
Jadi kalau akarnya pahit, maka mempengaruhi semua. Nah, demikian juga kalau hidup kita digerakkan oleh luka-luka batin kita, ya, maka kita akan memberikan pengaruh yang gak baik buat anak kita, buat suami kita, buat orang-orang terdekat kita. Makanya kalau orang tuanya pemarah, biasanya anaknya juga pemarah. Kalau orang tuanya perfeksionis, anaknya pun biasanya perfeksionis. Ya, kalau orang tuanya minder, juga biasanya anaknya atau orang-orang terdekatnya juga ikut minder. Ada pengaruh yang kita berikan. Makanya kalau akarnya belum beres, ya, pohon itu pasti, ya, nggak baik tumbuhnya. Buah itu pasti hasilnya nggak baik. Nah, makanya yang perlu kita bereskan di sini adalah akarnya, perbaiki akarnya, gitu. Nah, selama akarnya belum baik, sehebat apapun ya kita mengurus pohonnya, maka buahnya tetap nggak baik. Nah, ini kan yang sering salah kaprah ya di dalam kehidupan kita berkeluarga atau bergereja. Yang kita sering fokuskan itu adalah buahnya. Mama Ira, mesti buahnya manis. Harus, gak boleh asam, harus buahnya manis gitu ya. Atau dengan bahasa lain, gak boleh malas, gak boleh terlambat, gak boleh dendam, gak boleh benci, gak boleh bohong. Yang sering manusia sibukkan adalah buahnya. Betul ya? Di sekolah, di tempat pekerjaan, jujur ya, rajin ya, gak boleh telat ya. Di sekolah juga gitu ya. Kamu ramah ya. Nah, sering sekali kita serang adalah buahnya. Kita melupakan akarnya. Nah, makanya di sini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau pohonnya baik, ya, maka buahnya pun akan baik. Nah, bagaimana supaya pohonnya baik? Akarnya harus baik dulu. Bagaimana supaya perbuatan manusia baik, perbuatan manusia berkenan kepada Tuhan, hidup manusia memuliakan Tuhan? Hatinya, akarnya harus diperbaiki terlebih dahulu. Selama hatinya nggak baik, sebaik apapun yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan, kerajinan-kerajinan, sebenarnya yang dia lakukan itu hanyalah kamuflase, bukan dari hatinya. Suatu hari, makanya kemarin seperti hari Minggu, saya kesaksian ada teman saya, Sari sama Erna itu seketika berubah. Kenapa? Selama ini hanya casing saja, selama ini hanya terlihat saja cinta Tuhan, terlihat saja mengasihi Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ini sama dengan jemaat Israel pada zaman Hosea. Dia mempersembahkan persembahan yang tambun-tambun, ibadahnya luar biasa, tapi Tuhan bilang, ya, aku muak dengan persembahanmu. Karena apa yang dia lakukan bukan dari hati. Apa yang dia lakukan supaya tampak di luar saja. Makanya di sini Bapak Ibu, betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Makanya kita bilang, jagalah apa Mama Ira? Jagalah hati, ya. Tapi manusia apa? Suka menjaga apa? Menjaga muka, ya, supaya terlihat keren, kinclong, menjaga termasuk ketiak kita ya, supaya nggak berbau gitu ya. Tapi Tuhan mau kita menjaga hati kita. Nah, bagaimana kita menjaga hati kita? Supaya kita nggak mengalami kepahitan, supaya hidup kita nggak didasari oleh luka-luka masa lalu kita, ya. Karena kalau kalau kita pahit, maka yang kita berikan juga kepahitan buat orang lain. Kenapa? Hanya itu yang ada pada kita, ya. Kalau kita belum sembuh, meskipun saya melayani, ya, meskipun saya berbuat baik, maka endingnya itu akan melukai orang lain. Ya, selalu akan melukai. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Menyembuhkan luka-luka hati kita. Bagaimana caranya? Makanya Alkitab ini digambarkan seperti apa? Seperti madu. Firman-Ku itu seperti madu dari batu karang, ya. Daud bilang firman Tuhan itu seperti madu dari batu karang, menyembuhkan kita. Ya, betapa pentingnya kita menerima firman itu
baik-baik dalam diri kita, ya. Biarkan firman itu mengubah kita, ya. Biarkan kebenaran Injil itu mengubah kita, dan kita persilahkan Roh Kudus memulihkan kita. Roh Kudus, ya, waktu kita dengar firman, minta Roh Kudus untuk mengubah hati kita. Jadi yang lebih penting daripada kita sekedar berbuat, daripada sekedar kita melakukan adalah membiarkan firman Tuhan, membiarkan kebenaran Injil bekerja lewat kuasa Roh Kudus mengubah hati kita. Ingat apa pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu? Ingat nggak? Bang John Pak masih ingat pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus itu mengingatkan kita akan apa? Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ya. Kita akan dosa. Ya, menginsapkan kita akan dosa, ya, mengajar kita kebenaran, ya, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang, itu ada lagunya, ya. Ya, Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita, kamu itu udah ditebus Pak Karyadi, kamu itu milik Tuhan, dosa-dosamu sudah dihapus di atas kayu salib, udah ditanggung. Karena itu pantas nggak kamu hidup seperti itu? Nah, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Nah, semakin kita membiarkan Roh Kudus bekerja, mengingatkan kita, menuntun kita untuk menghidupi firman, disitulah kita menemukan identitas kita dalam Kristus. Jadi, kesembuhan batin ini tidak bisa hanya sekali, tapi terus-menerus di dalam hidup kita, ya. Nah, karena itu kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain untuk kita saling mengingatkan. Kita butuh orang lain untuk kita saling sharing satu dengan yang lain. Kita butuh orang lain untuk kita menceritakan tentang kebenaran Tuhan. Kita butuh orang lain untuk kita bersaksi kepada mereka. Jadi kedewasaan iman ini sebenarnya hanya terjadi ketika orang mulai mengalami kesembuhan batin. Orang gak mungkin bisa menggenapi rencana Tuhan kalau dia gak sembuh dari akar pahit. Itu makanya kita selalu lihat, ya Bapak Ibu, ada orang-orang kalau ada dia pasti aja ribut, pasti buat rusuh. Kalau ada dia pasti aja yang kecil digedein gitu, yang besar makin besar masalahnya gitu, ya. Hal-hal yang remeh-temeh seharusnya bukan masalah bisa dibangkitkan sama dia menjadi sebuah masalah besar. Nah ini, tadi kembali Bapak Ibu, orang yang luka batin itu, ya, selalu menjadi problem maker. Nah karena itu mari kita bersama-sama saling menyembuhkan, saling memotivasi, saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Lewat kita mau belajar, lewat kita mendorong untuk belajar, ya. Kita jujur, kita ada dalam kelompok sharing, kita bersama-sama saling mendoakan. Itu yang akan menolong kita. Makanya Alkitab bilang, saling mendoakanlah kamu supaya kamu apa? Sembuh, ya. Itulah rahasia. Tuhan mau kita hari demi hari seperti Dia. Tuhan mau hari demi hari rencananya digenapi atas keluarga kita, atas hidup kita, atas gereja kita. Tapi ada satu penghalang, yaitu hati kita. Kalau hati kita masih ada akar pahit, kalau hati kita masih ada luka batin yang belum alami kesembuhan, mustahil buat kita sama seperti Kristus. Mustahil buat kita menggenapi rencana Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita dengan rendah hati untuk mau saling, tadi ya Bapak Ibu, ya, saling berbagi, saling memotivasi, saling terbuka, saling mendoakan satu dengan yang lain, ya. Itu yang akan membuat kita sembuh, itu yang akan membuat kita pulih, ya. Makanya Bapak Ibu rindu untuk sama-sama makin hari makin pulih. Saya melihat saya pribadi, ya, dulu waktu saya baperan, ujonan, itu banyak sekali sakitnya, banyak sekali bermasalah dengan tubuh saya. Tapi sekarang puji Tuhan, ya, Tuhan menyingkapkan kebenarannya. Saya merasa kekuatan baru Tuhan berikan, pertolongannya begitu luar biasa, sehingga hari demi hari mengalami kemenangan, ya, dari akar pahit, dari luka batin,
Dan selama kita ada di dalam kuasa luka batin, ada kuasa roh jahat yang bekerja dalam diri kita. Tapi waktu kita mengalami kesembuhan, membiarkan Roh Kudus, membiarkan kebenaran Injil menguasai hati kita, di situ kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Dan kita melihat diri kita yang sederhana hari demi hari Tuhan pakai, diri kita yang terbatas hari demi hari Tuhan layakkan untuk menggenapi rencananya. Amin. Bapa, kami bersyukur buat renungan-Mu, firman-Mu hari ini, biar menjadi rema dalam hidup kami, dan kami terus mengalami kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Benar juga memelihara akar pahit itu